Kalau baca Quran untuk diri sendiri atau untuk orang lain? Kalau kita salat untuk diri sendiri atau untuk orang lain? Kalau puasa untuk diri sendiri atau untuk orang lain? Kalau infak sedekah untuk diri atau untuk orang lain? Betul untuk orang lain, tapi hakikatnya untuk diri sendiri. Keberkahannya kembali kepada kita. Keuntungannya kembali kepada kita. Berarti kita yang butuh, bukan yang menerima. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Ibu jemaah saudara-saudaraku, jemaah Masjidul Istiqamah, semoga ya Rabb di sore hari ini, di bulan Ramadan ini, kita sama-sama menjadi hamba-hamba yang beruntung di bulan suci Ramadan. Amin ya Rabbal alamin. InsyaAllah supaya kita memahami dan insyaAllah mengamalkan, saya bagi ceramah ini bagi-bagi 3 bagian. Yang pertama, kira-kira betapa besar pahala bulan suci Ramadan. Sering kita dengar bulan suci Ramadan bulan mulia, pahalanya luar biasa. Kira-kira kayak apa? Dilipat ganda sebesar apa? Nah, saya jelaskan. Terus yang kedua, amalan apa yang dianjurkan di bulan suci Ramadan khususnya. Amalan apa yang dianjurkan, berbanyaklah kita mengerjakan amalan itu. 3 amalan yang insyaAllah saya sampaikan. Terus yang ketiga, kenapa para salihin salihat di bulan suci Ramadan berlomba-lomba dalam kebaikan dan taat kepada Allah untuk mengejar anugerah Allah yang sangat luar biasa. Nanti saya sampaikan anugerah itu apa dan doanya apa supaya kita mendapatkan anugerah itu di bulan suci Ramadan. Yang pertama, betapa besar pahala di bulan suci Ramadan. Ada kisah singkat saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua supaya bisa membayangkan betapa besar pahala orang yang jumpa dalam bulan suci Ramadan. Di zaman Nabi SAW, ada 2 saudara, mereka berlomba-lomba dalam kebaikan dan taat kepada Allah. Salat, baca Quran, ibadah, jihad bersama Rasulullah SAW. Sampai salah satunya mati syahid di jalan Allah. Saudara yang kedua masih diberikan umur sampai 1 tahun, masih hidup sampai 1 tahun lagi. Setelah 1 tahun beliau wafat, tapi wafatnya seperti biasa. Di rumah sakit, wafatnya biasa, bukan mati syahid. Setelah beberapa hari ada seorang sahabat yang menceritakan kisah ini. Kata beliau, "Ra'aitu fima yaran naim." Ketika saya tidur, saya mimpi 2 saudara tersebut. Saya kenal baik, fulan dan fulan. Saya mimpi. Berdiri di yaumul qiyamah, saya bersama saudara 1 dan kedua. Tiba-tiba pintu surga dibuka. Malaikat memanggil, "Ya fulan, ibnu fulan, silakan masuk surga." Memanggil siapa? Memanggil orang yang mati biasa. Bukan yang mati syahid duluan, malah dipanggil orang yang mati biasa. Tidak lama baru pintu surga dibuka lagi. Malaikat memanggil, "Ya fulan, ibnu fulan, silakan masuk surga." Siapa? Yang mati syahid. Kata Talha radhiyallahu anhu, kata beliau, saya berdiri ingin maju masuk surga. Kata malaikat, nunggu, belum dipanggil. Baru dia bangun. Artinya apa belum dia panggil? Masih di dunia dia, masih hidup di dunia. Belum tiba waktunya. Tapi saat dia bangun, beliau berpikir, kok yang dipanggil duluan orang yang mati biasa, bukan yang mati syahid. Yang kita tahu bahwa yang mati syahid itu lebih tinggi derajatnya. Apalagi dia mati duluan. Harusnya dia masuk duluan ke surga. Lebih tinggi daripada saudaranya. Kok ini arti apa? Atau cuma mimpi saja, nggak ada arti? Beliau cerita kepada sahabat. Sebenarnya sahabat kaget. Kok masa begitu? Sampai Rasulullah SAW datang. Itu terjadi di zaman Nabi Muhammad SAW.
Rasulullah dengar kisah, kata beliau, "Mimma ta'jabun?" Kenapa kalian kaget? Kenapa kalian heran? Ya Rasulullah, yang mati syahid, yang dipanggil saudaranya bukan yang mati syahid. Kata Rasulullah, "Alam yu'ammar sanatan kamilah?" Bukankah dia, orang yang mati biasa yang dipanggil duluan, bukankah dia diberikan umur sampai 1 tahun? Kata sahabat, "Ya betul ya Rasulullah." Kata Rasulullah SAW, ini paling inti saudara, coba lihat. Qal, bukankah dia diberikan umur sampai jumpa dengan bulan suci Ramadan? Bukankah orang yang mati biasa, dia diberikan umur sampai jumpa dengan bulan suci Ramadan? Wasalla, wasam, dia salat, beribadat, berpuasa di bulan suci Ramadan? Kata sahabat, ya Rasulullah, betul. Dia masih hidup sampai jumpa dengan bulan suci Ramadan. Setelah itu baru dia wafat. Kata Rasulullah SAW, innahuma fil jannah. Dua saudara itu di surga. Bainahuma, antara dua saudara ini seperti antara langit dan bumi. Coba lihat, siapa yang lebih tinggi? Orang yang mati biasa. Kenapa? Karena diberikan kesempatan sampai jumpa dengan bulan suci Ramadan. Karena ibadah di bulan suci Ramadan, apa saja yang kita laksanakan di bulan suci Ramadan, pahalanya sangat jauh daripada pahala di luar bulan suci Ramadan. Karena itu bersyukurlah kepada Allah. Wallahi saudara, salah satu nikmat besar bagi kita, Allah berikan umur sampai kita jumpa dengan bulan suci Ramadan. Karena itu mari kita mengambil kesempatan beribadah sebaik-baiknya di bulan suci Ramadan. Khususan 3 amalan yang saya secara tinggi sampaikan. 3 amalan penting di bulan suci Ramadan. Yang pertama, salat. Kesempatan di bulan suci Ramadan untuk memperbaiki salat kita. Salat fardu, salat sunnah, khususan salat malam. Salat tarawih atau qiyamul lail bersama imam. Ikutlah salat bersama imam. Usahakan jangan lewatkan salat malam di bulan suci Ramadan kecuali ada uzur syar'i. Usahakan. Walaupun salat malam itu bukan wajib, tapi usahakan jangan tinggalkan. Kenapa? Kesempatan orang yang ikut salat malam di bulan suci Ramadan diampuni oleh Allah segala dosanya. Di bulan Ramadan jangan khawatir betapa besar dosa kita, dosa besar, dosa kecil. Jangan khawatir di bulan suci Ramadan. Karena semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala melalui ibadah dan taubat kepada Allah. Kesempatan. Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Barang siapa yang salat malam di bulan Ramadan imanan karena Allah, ihtisaban mengharapkan pahala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Semua dosa-dosa kita sebelum Ramadan semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahi kesempatan bagi kita. Karena itu usahakan mengikuti salat tarawih, salat malam setiap malam. Sebenarnya saudara, salat malam itu bukan hanya di bulan Ramadan. Seorang mukmin tidak pernah tinggalkan salat malam sepanjang tahun. Walaupun kita enggak berjamaah, enggak panjang, enggak 1 jam, intinya setiap malam jangan tinggalkan salat malam walaupun beberapa rakaat saja. Walaupun salat witir saja 3 rakaat, jangan tinggalkan. Ba'da Isya sampai subuh kurang lebih 7 atau 8 jam, usahakan walaupun 3 rakaat, kurang lebih 10 menit, 15 menit. Tercatat nama kita ahli qiyamul lail, walaupun singkat. Wa'lam anna syarafal mu'mini qiyamuhu bil-lail. Kemuliaan seorang mukmin adalah qiyamul lail. Kalau melaksanakan 3 rakaat 10 menit saja, menjadi ahli qiyamul lail. Dicatat namanya qiyamul lail. Karena itu usahakan kalau ingin menjadi hamba yang mulia, jagalah salat qiyam. Apalagi di bulan Ramadan. Bulan Ramadan untuk melatihkan diri. Supaya kita biasa ikut salat. Insya Allah sesudah Ramadan kita istiqamah sampai akhir hayat. Amin ya Rabbal Alamin. Ini amalan pertama. Apa itu amalan pertama? Salat. Ya, kita berbaiki salatnya, waktu salat,
khusyuknya, salat sunnah, qabliyah, ba'diyah dan lain sebagainya. Terus yang kedua baca Al-Quran. Bulan Ramadan bulan Al-Quran. Allah berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran." Allah menurunkan Al-Quran di bulan suci Ramadan. Kata ulama berarti antara 12 bulan Allah memilih bulan Ramadan, berarti ada rahasia Al-Quran di bulan suci Ramadan. Bukan di bulan-bulan lain. Di bulan Ramadan mulai turun Al-Quran. Berarti ada rahasia Al-Quran di bulan suci Ramadan. Karena itu para salihin salihat, ketika masuk bulan suci Ramadan, mereka sibuk membaca Al-Quran. Sibuk mengkhatamkan Al-Quran berkali-kali. Sampai di bulan suci Ramadan, ada yang khatam Quran 10 kali. Ada yang khatam 15 kali. Ada yang khatam 30 kali di bulan suci Ramadan. Tahu artinya khatam? Baca dari suratul Nas, suratul Fatihah, suratul Baqarah, Al-Imran sampai An-Nas satu kali. Selesai, balik lagi. 30 kali di bulan Ramadan. Berarti satu hari berapa kali? Satu kali. Satu hari berapa juz? 30 juz dalam satu hari. Kalau kita satu hari berapa juz? Coba lihat. Kata orang, alhamdulillah setiap hari saya berapa juz? Juz mangga, juz orang, juz apukat. Coba lihat sampai 30 juz. Bahkan dalam sirah Imam Syafi'i, Imam Malik, beberapa imam, di bulan suci Ramadan, mereka sibuk dengan Al-Quran. Khatam Al-Quran 60 kali. Berarti satu hari berapa kali? 2 kali 60 juz. Kita nggak bisa 60, 30, walaupun 10 nggak bisa. Intinya, jangan sampai nggak punya wirid khataman Quran di bulan suci Ramadan. Itu intinya. Tidak harus 10, 15, 30, kita nggak bisa, nggak apa-apa. Intinya punya wirid. Khususnya di bulan suci Ramadan, usahakan menjadi sahabat Al-Quran, dekat dengan Al-Quran. Itu paling penting. Baik 2 kali, 3 kali, 5 kali, semampunya. Tapi saya mohon, saya usul kepada seluruh jamaah di bulan suci Ramadan, jangan kurang dari 3 kali. Jangan ada yang bilang, di bulan Ramadan insya Allah khatam sekali, berarti satu hari, 1 juz. Itu di luar bulan Ramadan. 1 hari, 1 juz. Di bulan Ramadan, usahakan menjadi lebih baik. Karena bulan Ramadan beda, usahakan amalan kita beda. Saya yakin kalau 3 juz, saya yakin semua bisa. Tahu kenapa? Coba hitung kalau 3 juz. Supaya enggak merasa, banyak, enggak bisa, panjang, enggak pernah. Coba lihat. Kalau 1 juz, kurang lebih berapa lama? Kalau baca 1 juz, berapa lama? Waktunya. Coba lihat, berapa lama? Kurang lebih 1 jam. Kalau bacaannya hadir, biasa, bisa 30 menit, 40 menit. Kalau bacanya hadir, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi, hudan lil muttaqin, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kalau baca seperti ini, kurang lebih 30 menit selesai 1 juz. Kalau pelan-pelan bisa sampai 1 jam. Kalau anggap 1 jam misal. 1 jam berarti 3 juz berapa jam? 3 jam. 1 hari dari pagi sampai malam berapa jam? 24 jam. Berarti cuma 3 jam saja sama Al-Quran, masih ada sisa 21 jam. Kira-kira bisa 3 jam di bulan suci Ramadan bersama Al-Quran? Harusnya lebih, 8 jam, 10 jam karena bulan Al-Quran. Cuma 3 jam atau 2 jam, kira-kira bisa nggak di bulan Ramadan? Insya Allah bisa. Mohon maaf kalau kita main HP, nonton atau main berapa jam kira-kira. Coba lihat, berjam-jam kita nggak terasa, betul nggak? Berjam-jam bisa sampai 4, 5, 6, 8, bahkan 10 jam. Sejak kita bangun main HP, dengan HP, lihat, nonton, nggak terasa. Sampai 1 jam. Kalau Al-Quran merasa berat, kesempatan di bulan suci Ramadan untuk apa? Berbaiki diri. Melawan hawa nafsu. Ini kesempatan bulan suci Ramadan melawan hawa nafsu. Jangan biarin nafsu kita. Nafsu kita perlu dipaksa. Wa amma man khafa maqama rabbih
ونهى النفس عن الهوى ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. Siapa yang melawan hawa nafsu terus, melawan nafsu kita, mau main, mau santai, mau duduk, mau nonton, mau main HP, biasa-biasa saja, tapi melawan terus, melawan. وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى. Hawa nafsu kita santai, hawa nafsu kita main HP, hawa nafsu kita minum kopi, duduk di rumah, nonton, santai. Enggak mau bekerja lah, enggak mau beribadah, berat. Tapi lawan terus, فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. Akhirnya tempatnya di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada balasan lebih daripada surga. Karena itu usahakan di bulan Ramadan mengurangi waktu-waktu yang tidak bermanfaat. Ya, usahakan luangkan waktu bersama Al-Quran. Ini yang kedua. Karena itu saya mohon saudara semua, mulai sore hari ini yang belum punya wirid atau target khatam Al-Quran, masih kita di awal, usahakan punya wirid khatam Al-Quran di bulan suci Ramadan. Siap insyaAllah? Siap. Yang ketiga, yang terakhir. Yang pertama, salat. Yang kedua, baca Quran. Yang ketiga, infak dan sedekah. Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ajwadan nas, paling dermawan. Tapi ketika masuk bulan suci Ramadan, kedermawannya lebih tinggi. Kenapa? Karena bulan suci Ramadan kesempatan bagi kita, saudara, infak dan sedekah bukan bagi orang kaya, orang mampu, hartanya banyak, hartanya besar, bukan. Setiap orang mukmin dianjurkan infak semampunya, besar maupun kecil, dengan yakin apa saja yang kita infak di jalan Allah, Allah mengganti yang lebih baik di dunia dan akhirat. Bahkan dalam Al-Quran, orang yang merasa sempit rezekinya, sedikit rezekinya, wa amma man qudira alaihi rizquhu, maka apa? Simpan. Tambah lagi, qal falyunfiq, maka infaklah dari harta yang ada, yang diberikan. Kenapa? Karena itu cara cerdas supaya memancing rezeki, mendapatkan barakah dalam kehidupan. Di bulan suci Ramadan, usahakan dari harta yang kita miliki, besar maupun kecil, infak. Jutaan, ratusan, puluhan, 2.000, 5.000, intinya usahakan tiap hari infak di jalan Allah dengan yakin. Apa saja yang kita keluarkan di jalan Allah, Allah mengganti lebih baik. Ingat saudara, kapan saja, di mana saja, kalau infak, jangan berpikir infak itu untuk masjid, untuk pondok, untuk yatim dan duafa. Infak itu hakikatnya untuk diri sendiri. Saya yang butuh. Kalau kita yakin bahwa kebutuhan infak dan sedekah untuk diri sendiri, kita enggak nunggu siapa yang mengajak infak. Kita yang mencari. Kenapa? Karena kebutuhan kita sendiri. Seperti ibadah-ibadah yang lain. Kalau baca Quran untuk diri sendiri atau untuk orang lain? Kalau kita salat untuk diri sendiri atau untuk orang lain? Kalau puasa untuk diri sendiri atau untuk orang lain? Kalau infak sedekah untuk diri atau untuk orang lain? Betul untuk orang lain, tapi hakikatnya untuk diri sendiri. Keberkahannya kembali kepada kita, keuntungannya kembali kepada kita. Berarti kita yang butuh, bukan yang menerima. Karena itu dalam Al-Quran wa Sunnah Allah menjelaskan, Nabi SAW menjelaskan keuntungan orang yang memberi, bukan yang menerima. Karena itu usahakan di bulan suci Ramadan, infaknya sebaik-baiknya. Itu 3 amalan: salat, baca Quran, dan infak sedekah. Usahakan menjadi lebih baik di bulan suci Ramadan. Yang terakhir, kenapa para salihin berlomba-lomba beramal saleh di bulan suci Ramadan? Karena ada anugerah yang sangat dahsyat di bulan suci Ramadan. Apa itu? Setiap malam Allah membebaskan hamba-hamba dari api neraka. Dalam hadis Nabi SAW bersabda, Inna lillahi utaqa'a minan nar fi kulli laylah. Sesungguhnya Allah membebaskan hamba-hamba
dari api neraka setiap malam. Berarti setiap malam di bulan suci Ramadan dari awal sampai akhir, di antara kita ada yang terpilih oleh Allah bebas dari api neraka. Tahu artinya bebas? Tahu arti bebas enggak? Bebas itu artinya bebas. Iya, bebas. Beda sama orang yang masuk surga. Bebas dari api neraka, beda sama orang yang masuk surga. Bedanya apa? Orang muslim yang mengucapkan syahadat, mati dalam akidah tauhid, walaupun dia muslim, tapi bisa mampir ke api neraka tergantung dosa dan maksiat. Na'udzubillahi min dzalik. Kalau mampir sebentar itu berapa tahun itu berat. Walaupun dia masuk surga, tapi mampir dulu ke neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Tapi kalau bebas, artinya orang itu enggak mungkin mampir ke api neraka walaupun sebentar. Aman, bebas, selamat dari api neraka. Langsung masuk surga. Kenapa bebas? Karena di bulan suci Ramadan, ketika dia beribadah, infak, salat, baca Quran, zikir, berdoa, terpilih oleh Allah, anugerah Allah, orang itu bebas dari api neraka. Bukan karena dia hebat, bukan karena amalannya luar biasa, melainkan anugerah Allah pada dia di bulan suci Ramadan. Bukan sekali, bukan dua kali, selama bulan Ramadan dari awal sampai akhir, ada kesempatan bagi kita supaya mendapatkan kebebasan dari api neraka. Karena itu bulan Ramadan perlu sedikit semangatlah, keseriusan beribadah. Macam-macam ibadahnya. Salat, baca Quran, zikir, doa, dan lain. Harapan besar mendapatkan bebas dari api neraka. Semoga ya Rabb kita sama-sama di bulan suci Ramadan dibebaskan oleh Allah dari api neraka. Amin ya Rabbal Alamin. Doa yang dianjurkan membacanya supaya bebas dari api neraka, yang sering imam-imam, para ulama, para salafin membacanya, Allahumma a'tiq riqabana minan nar. Ya Allah, bebaskan diri kami dari api neraka. Biasa di Makkah Madinah kalau ada yang pernah umrah di sana atau pernah lihat ya, dengar doa di bulan suci Ramadan, pasti imam membaca doa ini. Allahumma a'tiq riqabana minan nar. Allahumma a'tiq riqabana minan nar. Allahumma a'tiq riqabana minan nar. Ya Allah, bebaskan diri kami dari api neraka. Rata-rata imam kalau baca doa ini nangis terus. Karena itu harapan besar kita di bulan suci Ramadan, kita sama-sama ya Rabbi bebaskan oleh Allah dari api neraka. Dan itu hafal doa ini, baca doa ini setiap waktu, karena doa kita di bulan suci Ramadan mustajab, saudara. Apalagi saat berpuasa, kesempatan saudara yang punya hajat, punya harapan, punya masalah untuk diri, untuk dunia, untuk keluarga, untuk anak, untuk rezeki, untuk kesehatan. Kesempatan doa kita mustajab. Bukan karena kita siapa-siapa, tapi karena kita lagi berpuasa. Doa kita mustajab. Mohon, angkat tangan, mohon kepada Allah. Minta semua hajatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan yakin Allah ijabah doa kita di bulan suci Ramadan. Khususan ketika buka puasa, baca doa Allahumma a'tiq riqabana minan nar. Ya Allah, bebaskan diri kami dari api neraka. Ikuti saya, kita sama-sama di akhir baca doa ini di majlis yang mulia ini. Semoga ya Rabb, bukan hanya untuk hafal, untuk belajar, tetapi kita berdoa saat ini di majlis ilmu. Semoga ya Rabb diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Allahumma a'tiq riqabana minan nar. Allahumma a'tiq riqabana minan nar. Allahumma a'tiq riqabana minan nar. Ya Allah, bebaskan diri kami dari api neraka. Ya Allah, bebaskan diri kami dari api neraka. Ya Allah, bebaskan diri kami dari api neraka di bulan Ramadan ini. Ya
ini mengajak Bapak Ibu untuk bergabung dalam program Al-Quran kesempatan di bulan suci Ramadan. Kalau ada yang punya kemampuan, jangan lewatkan kesempatan